Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 28 Agustus kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja, Santo Hermes, martir, dan Santo Musa Hitam, pengaku iman. Kita mulai dari orang kudus yang pertama, yakni Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Agustinus adalah bapa gereja purba yang terkenal. Ia lahir di Tagaste, sekarang Souk Ahras, Afrika Utara, pada tanggal 13 November tahun 354. Ibunya Monica, seorang beriman Kristen dari sebuah keluarga yang taat beragama. Sedangkan ayahnya Patricius, seorang tuan tanah dan sesepuh kota yang masih kafir. Berkat doa Monica yang tidak kunjung padam, Patricius baru bertobat dan dipermandikan menjelang saat kematiannya. Kekafiran Patricius sungguh berpengaruh besar pada diri anaknya Agustinus. Karena itu, Agustinus belum juga dipermandikan menjadi Kristen meskipun ia sudah besar. Usaha ibunya untuk menanamkan benih iman Kristen kepadanya seolah-olah tidak berdaya mematahkan pengaruh kekafiran ayahnya. Sejak kecil, Agustinus sudah menampilkan kecerdasan yang tinggi. Karena itu, ayahnya mencita-citakan agar ia menjadi seorang yang terkenal. Ia masuk sekolah dasar di Tagaste. Karena kecerdasannya, ia kemudian diutus untuk belajar bahasa Latin dan macam-macam tulisan Latin di Madauros. Pada usia 17 tahun, ia diutus ke Kartago untuk belajar ilmu retorika. Di Kartago, ia belajar dengan tekun hingga menjadi seorang murid yang terkenal. Namun hidupnya tidak lagi tertib oleh karena pengaruh cara hidup banyak orang yang tidak mengikuti aturan-aturan moral. Ia menganut aliran Manikeisme, suatu sekte keagamaan dari Persia yang mengajarkan bahwa semua barang material adalah buruk. Minatnya pada aliran ini berakhir ketika ia menyaksikan kebodohan Faustus, seorang pengajar Manikeisme. Selanjutnya, selama beberapa tahun, ia meragukan semua kebenaran agama-agama. Pada tahun 383, ia pergi ke Roma, lalu ke Milano, kota pemerintahan dan kota kediaman uskup Ambrosius. Di Milano, ia mengajar ilmu retorika. Banyak orang Roma berbondong-bondong datang kepadanya hanya untuk mendengarkan kuliah dan pidatonya. Di kota itu pun ia berkenalan dengan uskup Santo Ambrosius, seorang mantan gubernur yang saleh. Ia menyaksikan dari dekat cara hidup biarawan yang mengikuti suatu disiplin hidup yang baik dan membahagiakan. Mereka bijaksana, ramah, dan saling mengasihi. Hatinya tersentuh dan mulailah ia berpikir, apa yang mendasari hidup mereka? Injilkah yang menjiwai hidup mereka itu? Kecuali itu, ia sering mendengar khotbah-khotbah uskup Ambrosius dan tertarik pada semua ajarannya. Semua itu kembali menyadarkan dia akan nasihat-nasihat ibunya tatkala ia masih di Tagaste. Suatu hari ia mendengar suara ajaib seorang anak. Ambil dan bacalah. Tanpa banyak berpikir, ia segera menjamah kitab Injil, membukanya dan membaca. Marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bandingkan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, pasal 13 ayat 13 sampai dengan 14. Pikiran Agustinus yang telah banyak mendalami filsafat akhirnya terbuka dan melihat kebenaran sejati, yakni wahyu ilahi yang dibawakan Yesus Kristus.
Ia kemudian bertobat dan bersama dengan sahabatnya Alipius, ia dipermandikan pada tahun 387. Dalam bukunya Confession, ia menuliskan riwayat hidup dan pertobatannya dan dengan terus terang mengakui betapa ia sangat terbelenggu oleh kejahatan dosa dan ajaran Manikeisme. Suara hatinya terus mendorong dia agar memperbaiki cara hidupnya seperti banyak orang lain yang meneladani Santo Antonius dari Mesir. Pada tahun 388, ia kembali ke Afrika bersama ibunya Monica. Di kota pelabuhan Ostia, ibunya meninggal dunia. Tahun-tahun pertama hidupnya di Afrika, ia bertapa dan banyak berdoa bersama beberapa orang rekannya. Kemudian ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 391 dan bertugas di Hippo sebagai pembantu uskup kota itu. Sepeninggal uskup itu pada tahun 395, ia dipilih menjadi uskup Hippo. Selama 35 tahun ia menjadi pusat kehidupan keagamaan di Afrika. Ia memuliakan rahmat Tuhan yang besar atas dirinya di dalam berbagai bentuk kidung dan tulisan. Tulisan-tulisannya meliputi 113 buah buku, 218 buah surat, dan 500 buah khotbah. Tidak terbilang banyaknya orang berdosa yang bertobat karena membaca tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya itu hingga kini dianggap oleh para ahli filsafat dan teologi sebagai sumber penting dari pengetahuan rohani. Semua kebenaran iman Kristiani diuraikan secara tepat dan mendalam sehingga mampu menggerakkan hati orang. Sebagai seorang uskup, Agustinus sangat menaruh perhatian besar pada umatnya, terutama mereka yang miskin dan melarat. Dialah yang mendirikan asrama dan rumah sakit pertama di Afrika Utara demi kepentingan umatnya. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 430 tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Jenazah Agustinus berhasil diamankan oleh umatnya dan kini dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Orang kudus kedua yang kita peringati juga pada tanggal 28 Agustus adalah Santo Hermes Martir. Hermes adalah prefek kota Roma yang kemudian bertobat dan menjadi Kristen. Ia dibunuh bersama Paus Alexander pertama pada tahun 116 pada masa pemerintahan Kaisar Hadrianus. Jenazahnya dimakamkan di Jalan Salasia, Roma. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 28 Agustus adalah Santo Musa Hitam, pengaku iman. Musa berasal dari Ethiopia. Ia bekerja pada seorang majikan kaya raya, namun kemudian dipecat karena dalam tugasnya ia melakukan banyak kesalahan. Lalu ia menjadi pemimpin suatu kawanan perampok yang merajalela di Mesir. Oleh sentuhan rahmat Tuhan, ia sekonyong-konyong bertobat dan menjadi biarawan yang saleh, sehingga dianggap layak untuk ditahbiskan menjadi imam. Ketika ia mengenakan jubah putih untuk merayakan misa pertama, uskup berseru, "Lihatlah, orang hitam ini kini menjadi putih bersih." Musa menjawab, "Itu bagian luarnya saja. Tuhan lebih tahu bahwa hatiku masih hitam seperti kulitku." Pada waktu suku Berber mengobrak-abrik biarannya, ia tidak melawan sedikit pun dan membiarkan dirinya dibunuh. Di biarannya Dair al-Barramus di Wadi Natrun, hingga kini para biarawannya masih terus mendendangkan nada pujian kepada Tuhan dan berdoa dengan perantaraannya. Ia meninggal dunia pada tahun 395.
Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 28 Agustus, yakni Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja, Santo Hermes, martir, dan Santo Musa Hitam, pengaku iman. Santo Agustinus, Santo Hermes, dan Santo Musa Hitam, doakanlah kami. Tuhan memberkati.